aja, nggak apa-apa. Ya, intinya jangan fokus kepada target, tapi lakukan yang terbaik, maka target akan tercapai. Kayak gitulah. Mau teman-teman jadi marketing mobil, jadi marketing rumah, kayak gitu, supaya kerjanya nggak capek. Oke? Nah, kayak gitulah, geng. Oke, gitu ya. Jarang-jarang aku sampaikan ini ya. Oke, jadi fokus membangun taman. Jangan ngejar kupu-kupunya. Nanti capek, berhenti, burn out pasti. Oke, gitu ya. Oke, dalam semua aku kayak gitu. Dalam belajar juga seperti itu. Apapun lah. Tapi aku bukan mengatakan aku paling baik ya guys. Tapi semoga teman-teman bisa ATM aja. Amati, tiru, dan modifikasi ya. Ustazah, gimana kalau misalnya rumah saudaraku dibikin grup Bang Emok? Jangan ya. Karena ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita hanya boleh tolong-menolong dalam kebaikan, jangan tolong-menolong dalam keburukan. Itu nggak boleh ya, teman-teman ya. Ustazah, oke, beli emas antam online nggak apa-apa, yang penting ada fisiknya. Online itu kan cuma cara aja. Yang online itu kan cuma cara aja, oke. Ustazah, kalau lagi sakit bolehkah, kalau lagi haid bolehkah kita pegang? Kalau lagi haid, sebentar ya guys, kalau lagi haid boleh nggak kita pegang apa nih mbak? Pegang yasin. Masih dibolehkan, walaupun sebagian ulama tetap membantah itu. Yang membolehkan menyatakan karena yasin itu dia adalah karena yasin itu ada Al-Qur'an, ada ayat Latinnya, dan terjemahannya. Yang tidak membolehkan ya pokoknya nggak boleh. Oke. Ustazah, iya, amati, tiru, dan modifikasi aja. Ustazah, kalau kredit bank apakah riba? Jelas, kredit bank itu riba kawan. Ya, pertama dalam angsurannya ada bunganya. Yang kedua dalam dendanya, dalam telatnya ada dendanya. Yang ketiga adalah kalau telat bayar tuh rumah teman-teman dikekep. Lalu kemudian apa yang telah teman-teman setor dia nggak kembalikan, dan itu horor. Horor itu dia bertentangan dengan hukum asal. Hukum asal hutang itu meringankan beban. Tapi kalau seandainya dia seperti itu memberatkan beban. Ketika sesuatu bertentangan dengan hukum asal dalam ilmu fikih itu haram. Oke, jadi kenapa riba itu haram? Karena bertentangan dengan hukum asal, yaitu hukum tolong menolong. Kayak gitu guys ya. Wanita haid apa boleh ziarah kubur? Ikhtilaf. Ada yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan tidak. Pilih aja yang mana ya. Sujud syukur itu berapa kali Zah? 1 kali cukup. 1 kali aja cukup teman-teman ya, sujud syukur. Mendapatkan sebuah nikmat langsung sujud. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, ya kan? Nah, kayak gitulah ya. Atau ya sujud syukur aja setiap habis sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Udah selesai. Oke, gitu ya. Ustazah, sama-sama, terima kasih ya. Bunga di Pegadaian riba juga mbak. Oke, aman ya. Oke, Ustazah, menyembunyikan orang yang nyuri beras karena kelaparan berdosa enggak? Jawabannya adalah tidak disembunyikan, tapi diingatkan. Dan kalau dia ada, maksudnya dia menyembunyikan, kita yang penjualnya. Kalau kita penjualnya, dia kelaparan, ikhlaskan aja ya. Jika ada suami benci sama keluarga istri, apakah berdosa? Oh jelas ya, setiap pembenci itu akan berdosa. Bagaimana sikap kita? Maka nggak bisa diingatkan dia untuk tidak membenci keluarga kita. Ya, yang kita ingatkan adalah keluarga kita yang memaklumi kondisi suami kita. Oke. Tata cara akikah anak yang meninggal. Anak yang meninggal tidak usah diakikahkan. Anak yang meninggal cukup dikurbankan saja kalau mau ya. Oke, suara aku udah cukup jelas. Memang aku turunin nadanya nih guys ya. Suara aku jelas ya. Ustazah, kredit mobil lewat bank juga riba mbak. Almost kredit riba itu di bank ya, sebanyakan seperti itu. Oke, udah tahu ya caranya ya. Yang pertama adalah kenapa dia riba, karena dalam angsurannya ada bunganya, ya kan? Bayarnya 1 juta, itu pokoknya cuma 500.000 ya, kemudian bunganya 500.000. Kalau telat kena denda. Kemudian kalau nggak sanggup bayar, nah ya udah kita ditarik lagi mobilnya. Clear ya? Kalau suara aku cuman seperti ini, kira-kira jelas nggak guys? Biar nggak terlalu habis energi.
Oke, aman ya. Ustazah, kalau istri gugat suami, kalau dia kabur nggak di rumah, kalau dia kabur nggak di rumah, nggak ngomong. Kalau istri gugat suami, silahkan nggak masalah. Iya, silahkan nggak masalah. Ya memang kalau alasannya jelas gugat itu nggak masalah. Kalau dia kabur dari rumah nanti sidangnya cuma 2 kali di pengadilan, udah jatuh itu. Kalau pengen gugat banget lebih baik dia nggak datang ke pengadilan biar cepet. Apalah aku nih, bukan rekomendasi ya guys, maksudnya nggak masalah jika alasannya pas. Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau anak usia 5 tahun meninggal dalam kandungan, apakah wajib disolati? Kalau dia udah menjadi jasad, dia disolati mbak. Dia disolati dan dipercikkan air saja ke jasadnya ya. Ustazah, jika ada keluarga suami yang ingin memisahkan antara aku dan dia, manalah ya Allah. Jika ada keluarga suami yang ingin memisahkan suami dengan istrinya, padahal mereka masih suka, ya jangan mau berpisah dan tidak boleh talak istri dalam keadaan terpaksa, nggak boleh. Ya mentala istri dalam keadaan terpaksa itu nggak boleh ya. Ustazah, suami terang-terang bilang saya benci sama keluargamu spontan, aku sedih. Apakah termasuk menyakiti? Ya dia menyakiti mbak. Tapi udahlah mbak, nggak masalah. Yang penting suami tidak memberikan efek positif sebelumnya. Mbak boleh khawatir ketika suami menafkahi keluarga mbak banyak banget. Kemudian keluarga mbak sangat tergantung kepada suami dan tidak bisa apa-apa tanpa suami mbak. Itu mbak boleh pusing. Tapi kalau selama ini suami nggak ada impact apa-apa, biasa aja, lalu dia membenci, kan nggak ngefek juga sama keluarganya mbak. Abaikan aja, ikhlaskan, maafkan. Ingat setiap orang bisa berubah. Sekarang jadi pembenci, besok jadi yang paling menyukai. Bahkan sekarang menyukai, suatu ketika bisa jadi pembenci. Guys, kalau dizolimin itu, lihat efeknya guys. Kalau efeknya nggak ngapa-ngapa, abaikan aja. Jangan fokus dengan kata-katanya, fokus dengan efeknya. Contoh ada yang bilang aku misalnya, Nel kamu sombong banget. Aku nggak fokus dengan kata-kata sombongnya. Aku fokus gimana kalau sombongnya itu benar dan gimana kalau banyak orang yang ngomong aku sombong. Berarti dia wabah. Kalau dia wabah, berarti itu karena salahku. Kalau banyak orang yang bilang aku sombong, berarti itu wabah. Kalau itu wabah, berarti karena kesalahanku. Di mana yang harus aku ubah? Gitu. Kita nggak fokus sama kata-katanya, kan nggak penting juga kata-kata dia, guys. Fokus sama efek daripada apa yang sedang dia ucapkan. Nel, kamu dituduh mencuri. Oke? Fokus mencuri. Kapan ya aku nyuri ya? Seandainya aku memang nyuri, oke aku nyuri, waduh ini ketahuan ini. Oke, jadi kos gimana? Ya udah deh, aku ngaku aja, minta maaf dan ganti. Gitu. Jadi fokusnya kepada statementnya, bukan kepada kata-kata atau orangnya. Coba dibiasakan. Banyak nih PR teman-teman ya. Banyak nih PR kita ya, teman-teman ya, pelan-pelan ya. Masya Allah ya. Oke, gitu ya. Tapi kalau ternyata kita nggak salah, ya nggak usah introspeksi, abaikan aja. Berarti itu orang cuma salah paham. Dia bukan, berarti dia belum kenal kita. Udah, inget ya, fokus kepada efeknya, bukan kepada kata-katanya, gitu kan? Nah, seperti itulah. Oke ya.